Baik, kita lanjutkan ya ke video selanjutnya. Kita membahas saraf tepi dan pelindung sistem saraf. Ya, tujuan perkuliahan pada video ini, mahasiswa memahami sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom, pelindung sistem saraf, dan refleks. Seperti kita ingat ya, sistem saraf tepi atau istilahnya peripheral nerve system dibagi menjadi dua. Sistem saraf somatik, ada 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Kemudian sistem saraf otonom, ada yang namanya saraf simpatik dan namanya saraf parasimpatik. Ya, ini pengorganisasian, diingat lagi. Sistem saraf perifer terdiri dari sel saraf sensorik dan sel saraf motorik yang letaknya di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf sensorik ini mengirimkan informasi dari rangsangan internal atau organ internal ke saraf pusat. Sel saraf motorik ini membawa informasi dari sistem saraf pusat ke organ, ke otot, dan ke kelenjar. Ingat ya, jadi ada sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Sensorik ini mengirimkan informasi, ya. Sel saraf motorik mengantarkan informasi dari pusat ke organ. Ya. Ada dua sistem saraf, somatik dan otonom. Ya. Kalau somatik itu ke 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Kalau otonom itu ke otot polos, ke otot jantung, dan sel kelenjar. Ini gambaran sistem saraf perifer. Nervus dan ganglia, ingat ya, ganglia itu apa? Kumpulan dari badan sel. Nervus dan ganglia berada di luar sistem saraf pusat atau di luar otak dan medula spinalis. Nervus sekumpulan serabut saraf. Serabut saraf disatukan oleh jaringan ikat. Endonerium melengkapi setiap serabut. Sekelompok serabut saraf tadi diikat menjadi fasciculus oleh perinerium. Fasciculus dikumpulkan oleh epinerium. Ya. Coba diamati gambarnya, masing-masing bagian-bagiannya dicermati. Ya. Klasifikasi dari sistem serabut saraf perifer, ada nervus campuran, ada nervus aferen dan nervus eferen. Ya. Kalau campuran, tadi neuronnya memiliki serabut saraf sensorik dan motorik. Kalau nervus aferen, dia memiliki serabut saraf sensorik. Kalau nervus eferen, dia memiliki serabut saraf motorik. Ini nervus kranial. Kalian hafalkan ya, ada 12 saraf kranial. Ada olfaktorius, jenis sarafnya sensori. Ada optikus, jenis sarafnya sensori. Ada okulomotorik, jenis sarafnya motorik. Ada troklearis, jenis sarafnya motorik. Ada trigeminus, jenis sarafnya gabungan. Dihafalkan fungsi-fungsinya juga. Ya, ada saraf 6 abdusen, saraf 7 facialis, saraf 8 vestibulocochlearis, saraf 9 glosopharyngeal, saraf 10 vagus, saraf 11 accessorius, dan saraf 12 hipoglossus. Ini gambaran dari ke-12 saraf kranial. Letaknya tepat di bawah medula spinalis. Ya, di sini letaknya. Di bawah, ya.
Ini letak-letaknya dari nervus 1 sampai nervus 12. Ya, ini gambaran anatomisnya seperti ini. Ya, kemudian nervus spinalis ini ada 31 nervus ya, terbagi ke dalam ramus dorsalis yang tipis dan ramus ventralis yang tebal. Ramus dorsalis ini berkaitan dengan otot dan kulit bagian belakang. Kalau ramus ventralis berkaitan dengan otot dan kulit bagian depan serta anggota gerak. Nah, ada yang namanya dermatom dan myotom. Dermatom itu yang mengendalikan kulit, myotom itu yang mengendalikan otot. Area yang dipersarafi oleh saraf spinal. Ya, ini gambaran 31 pasang nervus spinalis yang keluar dari vertebra atau tulang belakang. Serat motorik anterior atau ventral root, serat sensorik bagian posterior atau dorsal root. Ada 31 pasang. 8 di cervical, 12 di torakal, 5 di lumbal, 5 di sacrum, dan 1 di coccygeal. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini berkaitan dengan pengontrolan jaringan sasaran, yaitu otot jantung, otot polos organ visceral atau organ dalam, dan kelenjar. Sistem saraf otonom ini memegang peran penting dalam pengaturan kondisi konstan tubuh atau perubahan dalam tubuh yang sesuai, harus dalam kondisi homeostasis. Sistem saraf ini bekerja secara otonom atau tidak disadari. Ada beberapa, ya, terdiri dari jaras eferen atau motorik, jaras aferen atau sensorik, kelompok neuron dalam otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf otonom ini terdiri dari simpatik dan parasimpatik, menggunakan dua kelompok neuron motorik untuk menstimulasi efektor. Neuron preganglionik muncul dari sistem saraf pusat ke ganglion tubuh, bersinapsis dengan neuron pascaganglionik. Kemudian neuron pascaganglionik menuju organ efektor, ke jantung, ke otot polos, dan kelenjar. Serabut saraf berasal dari otak atau sumsum tulang belakang dan menuju organ bersangkutan. Serabut saraf preganglion terdapat di pangkal ganglion, serabut saraf postganglion terdapat di ujung ganglion. Neurotransmitter saraf otonom itu berupa asetilkolin atau norepinefrin. Serat yang mensekresi asetilkolin disebut kolinergik, dan serat yang mensekresi norepinefrin disebut adenergik. Semua neuron preganglionik bersifat kolinergik, dan hampir semua neuron postganglionik simpatik bersifat adrenergik. Kemudian hampir semua neuron postganglionik saraf parasimpatik bersifat kolinergik. Asetilkolin transmitter parasimpatik bersifat kolinergik. Norepinefrin transmitter simpatik bersifat adrenergik. Apa sih sistem adrenergik dan kolinergik? Nah, ini bedanya sistem saraf simpatis dan sistem parasimpatis. Simpatis itu ada hubungannya dengan fight, flight, or flight. Ya, fight berkelahi, flight, ya, atau fright, ya, lari. Ini saat tubuh aktif, ya, contohnya berkeringat, napas dalam, nadi meningkat. Ini menggunakan energi. Tapi kalau parasimpatis ini rest, ya, digest or response. Saat tubuh tidak aktif, dia menyimpan energi. Ya. Kalau simpatis, A division, exercise, excitement, and emergency and embarrassment. Kalau parasimpatis, D division, digestive, defecation, and diuresis. Dia mengatur digestive, dia mengatur defecation, and dia mengatur diuresis. Ya.
Kalau misalnya tubuh berespon terhadap rangsang kecemasan, kemudian dia kencing terus, maka yang mengaturnya adalah saraf parasimpatis. Dia mengakibatkan diuresis yang terus-menerus. Ini contoh-contohnya, ya. Kalau mata, saraf simpatisnya dia akan memicu pelebaran pupil. Kalau parasimpatis dia akan memicu pengecilan pupil. Jadi kerjanya berlawanan antara simpatis dan parasimpatis. Bronkial, paru. Ya. Kalau simpatis dia dilatasi, bronchodilated. Kalau parasimpatis dia bronkokonstriksi, menyempit. Ya. Kelenjar ludah sama, ya. Otot jantung pada simpatis dia akan meningkatkan nadi. Kalau parasimpatis dia akan menurunkan nadi. Nah, bisa dibaca sendiri ya, kerja dari saraf otonom, dibaca dan dipahami. Nah, ini contoh-contoh dari preganglion dan postganglion, di mana neurotransmitternya asetilkolin atau norepinefrin. Ya. Ini yang somatik. Ya. Kalau somatik dia pakai asetilkolin. Ya. Kalau otonom, yang simpatik dia pakai asetilkolin. Kalau yang parasimpatik, ya. Kalau simpatik dia ada epinefrin, ya, atau norepinefrin. Kalau parasimpatik dia asetilkolin. Ini contoh-contoh dari sistem saraf otonom. Ya, ini contohnya mengatur korteks adrenal di ginjal. Ya, ini mengatur pembuluh darah. Ini mengatur otot. Ini bagian-bagian dari simpatik. Saraf simpatik seperti ini, saraf parasimpatik seperti ini. Refleks. Apa itu refleks? Refleks itu adalah gerakan yang dilakukan secara cepat, involunter atau tiba-tiba, dan tidak direncanakan sebagai respon terhadap suatu stimulus. Stimulus biasanya mengejutkan atau menyakitkan, misalnya menginjak paku. Refleks juga terjadi bila ada rangsangan seperti ada makanan yang enak akan mengeluarkan air liur tanpa disadari. Impuls ini akan menjalar melalui lengkung refleks, tidak melalui otak. Komponen lengkung refleks ini ada di reseptor sensorik, saraf sensorik, pusat refleks, saraf motorik, dan efektor. Ya. Jadi dari sensorik reseptor langsung ke sensori neuron, ke interneuron, ya, ventricle root, ya, kemudian ke efektor, kemudian ke otot. Contoh refleks misalnya refleks peregangan. Contoh pada pemeriksaan patella, secara refleks akan memendek. Atau refleks sentakan, ketika ada stimulus nyeri, satu otot akan berkontraksi. Atau refleks ekstensor, bersilangan, bila terkena paku, maka dua kaki akan terangkat atau berkontraksi.